Hello guys, hari ini masih lagi berkaitan mengenai militer yang berlaku di Indonesia dan pada kali ini khususnya apa yang berlaku di Natuna. Di mana kalau kita tengok video ni, perang kembali pecah. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara dikerahkan ke Natuna. Wow, ada apa lagi ni? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dalin Channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber di luar sana, kepada viewer-viewer di luar sana dan kepada subscriber yang pernah datang ke channel aku dan sejak dulu lagi dia subscribe dan datang untuk menonton, untuk sokong channel YouTube aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu betul memang awesome, mantap, terbaik. Aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala wabak COVID-19 dan juga aku doakan semua di luar sana agar dihindarkan, dijauhkan daripada fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel military, di mana kalau kita tengok judul video dia, perang kembali pecah. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara dikerah ke Natuna. Wow. Cerita apa ni guys? Dikerah kembali ke Natuna. Apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini. Apakah sebenarnya cerita ni TNI Angkatan Udara dikerahkan ke Indonesia? Tapi sebelum tu, jom kepada subscriber di luar sana komen di bahagian komentar di bawah. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu video ini. Akhirnya keluar dari Z Indonesia, China Coast Guard. Apa ni guys? Natuna masih panas. Natuna masih panas, TNI kirim 4 jet tempur F-16. TNI Angkatan Udara mengirim 4 pesawat jet tempur jenis F-16 dari Skadron Udara 16 Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Keempat pesawat itu dikirim untuk melakukan patroli. 4 pesawat F-16 berangkat sekarang, kata Komandan Lanut Rusmin Nurjadin Marsekal Pertama Roni Irianto Moningka di Pekanbaru, Riau. Mengutip antara, seluruh pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat berpatroli dengan nama sandi Operasi Lintang Elang 20. Pesawat yang juga merupakan salah satu andalan armada udara Indonesia itu selama ini memang kerap dipakai untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Ini sebenarnya operasi rutin di wilayah barat yang kita geser ke Natuna, ujar Roni. Roni menjelaskan bahwa pengerahan 4 jet tempur F-16, 6 penerbang serta puluhan personel TNI Angkatan Udara ke Natuna dilakukan atas perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto. Kedepannya, Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin, Riau juga siap mengerahkan seluruh kekuatan yang ada jika diperintah oleh Panglima TNI. 2 skadron tempur di Pangkalan Udara terlengkap di Sumatera itu pun telah berstatus siaga, akan tetapi, Roni mengatakan bahwa pengiriman jet tempur F-16 itu murni untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Tak ada niat untuk memprovokasi pihak lain di sekitar Natuna termasuk Cina. Roni mengatakan TNI tidak berupaya memprovokasi Cina meski sejak beberapa hari terakhir ketegangan meningkat di perairan Natuna. Kita tidak buat provokasi pihak manapun, kita jaga wilayah kita, ujarnya. Roni menyebut Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto juga berencana ikut berpatroli ke wilayah Natuna. Tentu dalam rangka memantau perkembangan situasi yang tegang sejak beberapa hari terakhir, situasi di perairan Natuna, Kepulauan Riau memanas akibat kapal-kapal Cina berlayar di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah melayangkan nota protes, namun Cina mengklaim kawasan itu masih termasuk kawasan nelayan tradisionalnya sejak dulu. Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut bahwa pemerintah Indonesia tidak ingin berperang dengan Cina. Sebaliknya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Cina yang enggan berkonflik di Natuna. Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu.
Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja, ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Cina juga kirim 2 kapal Coast Guard tambahan ke Natuna. Kepala Badan Keamanan Laut, Bakamla, Laksamana Madya Ahmad Taufiko Rochman menyatakan Cina tengah mengirim lagi 2 kapal Coast Guard ke perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Sejauh ini, sudah ada 3 kapal Coast Guard Cina, 2 diantaranya bertahan di perairan Natuna Utara. Bakamla saat ini tengah mengamati pergerakan kapal Coast Guard Cina tersebut. Sebab belum diketahui apakah 2 kapal yang dikirim itu untuk menggantikan 2 kapal yang sudah lebih dulu, atau justru penambahan kekuatan. Kelihatannya ada perkuatan. Nah, apakah perkuatan ini memang memperkuat atau mengganti yang ada? Nanti kami akan lihat perkembangannya, ujar Ahmad di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Ahmad menuturkan Bakamla sudah mendeteksi 2 kapal Coast Guard Cina itu bergerak dari Nansha, Cina, menuju perairan Natuna Utara. Selain itu pihaknya melihat ada 1 kapal logistik Cina dalam kondisi siaga. Lebih lanjut, Ahmad menyampaikan total ada 3 kapal Coast Guard Cina di kawasan utara perairan Natuna, 2 diantaranya stay. Selain itu sejumlah kapal nelayan Cina juga berada di kawasan tersebut. Karena itu, dia belum tahu pasti 2 kapal Coast Guard yang dalam perjalanan itu untuk aplusan atau justru sebagai bagian penambahan kekuatan. Nah, apakah 2 ditarik, 2 masuk, jadi tetap 3? Atau memang ditambah karena ada juga saya lihat dia menyiapkan kapal logistik, ujarnya. Terkait dengan hal itu, Ahmad mengklaim Bakamla bakal mengambil sikap untuk merespons langkah Cina tersebut. Meski enggan secara spesifik membeberkan strategi yang bakal diambil, yang jelas Bakamla saat ini juga tengah mengirim 2 kapal dari Batam untuk menambah armada yang berpatroli di perairan Natuna Utara. Kami imbangi strateginya mereka. Rahasia, untuk unit kapal yang dikerahkan. Yang jelas kami kirim 2 kapal Bakamla dari Batam, ujar Ahmad. Di sisi lain, Ahmad mengklaim Bakamla akan mengawal kapal nelayan Indonesia yang akan mencari ikan dan hasil laut di perairan Natuna Utara. Namun, dia menyampaikan ombak di perairan Natuna Utara saat ini tengah tinggi. Dia juga meminta kapal ikan yang akan berlayar ke perairan Natuna Utara untuk diperiksa kondisinya karena berdasarkan informasi sudah lama tidak beroperasi. Nah, apakah nelayan kita mampu? Itu nanti kita lihat. Jadi kami akan mengedepankan keselamatan. Tetap bagaimana cuaca itu sangat akan menentukan bergerak atau tidak, ujarnya. Nasib Natuna dan sikap lunak Prabowo yang lebih TNI dari TNI. Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto dinilai bersikap lunak dalam insiden kapal Cina yang warawiri di perairan Natuna. Prabowo mengatakan pemerintah akan menempuh jalan yang baik. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun Cina negara sahabat, ujar Prabowo usai rapat di gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Sikap dan ucapan Prabowo berkebalikan dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno telah memanggil Dubes Cina di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna. Meski begitu, Stanislaus berpendapat seharusnya Prabowo bisa bersikap lebih tegas untuk menunjukkan posisi Indonesia. Ia menilai Prabowo tak perlu mengerahkan kemampuan militer untuk menyatakan sikap tersebut. Saya kira tetap harus tegas bahwa ini daerah kita. Ketegasan bisa kita tunjukkan dengan bertemu bilateral, kita sampaikan sikap kita secara tegas, ujarnya. Dihubungi terpisah, Direktur Indonesia Popular Survey Silvanus Alvin menilai sikap lembek Prabowo bisa punya 2 dampak bahaya. Pertama, sikap ini bisa menggerus citra politik Prabowo sebagai orang yang paling cinta tanah air. Publik bisa mengartikan Pak Prabowo selama ini gimmick saja atau hanya janji manis saja, janji manis kampanye. Dia selalu tegas, mari kita rebut bangsa kita dari antek asing, dan mari pertahankan kedaulatan kita. Sekarang buktinya, kata Alvin saat dihubungi cnnindonesia.com, Senin, 6/1. Dampak kedua, menurut Alvin, sikap Prabowo soal Natuna akan merugikan Indonesia. Sebab kedaulatan Indonesia sedang dalam ujian. Betul guys.
Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi di mana TNI Angkatan Udara di Indonesia telah menerima arahan daripada ketua mereka untuk menerbangkan 4 jet tempur F-16 di kawasan Natuna Utara dan juga sekitar Natuna. Di mana TNI mengirim 4 pesawat tempur F-16 itu adalah hanya sebagai kawalan patroli di kawasan-kawasan Natuna, khususnya kepada China yang sentiasa masuk ke kawasan Natuna, mungkin sebagai tanda amaran dan juga jangan sesekali masuk di kawasan Natuna. Kalau kita tengok selepas daripada insiden beberapa bulan yang lepas di mana nelayan daripada China sendiri telah memasuki kawasan Natuna yang memasuki kawasan Indonesia sendiri, dan selepas itu Coast Guard China sendiri memasuki kawasan Indonesia, dan sehinggalah pada hari ini TNI Angkatan Laut di Indonesia telah menjaga nelayan-nelayan Indonesia di sekitar Natuna, takut secara tiba-tiba orang luar menyerang kepada nelayan yang sedang menangkap ikan di kawasan Natuna, iaitu kawasan Indonesia sendiri. Di mana kalau kita tengok sebenarnya semasa insiden itu berlaku, di mana TNI Angkatan Laut di Indonesia sebenarnya masih lagi menunggu daripada Kementerian Pertahanan, iaitu Kemenhem, Prabowo Subianto membagi kata putus sama ada hendak menyerang Coast Guard China yang memasuki kawasan Natuna itu ataupun sebaliknya. Tetapi kalau kita tengok Prabowo Subianto belum lagi membagi arahan apa-apa, dan sehinggalah Coast Guard China itu berlalu dan meninggalkan kawasan Natuna itu. Dan kepada kalian di luar sana, apakah pendapat kalian? Adakah kalian di luar sana bersetuju membiarkan sahaja Coast Guard China itu berlalu begitu sahaja, meninggalkan setelah masuk ke kawasan Natuna dan keluar begitu sahaja? Apakah pendapat kalian? Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.